Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erita, NPM E1A200016 dari Fakultas Prodi Ilmu Komunikasi. Saya akan melaksanakan tugas dari Pak Gugun Faisal Rizky, MIKOM. Oke, lanjut saja dengan penjelasannya. Jadi, penetrasi sosial itu adalah proses ikatan yang menggerakkan sebuah hubungan dari yang superficial menjadi lebih intim. Teori ini berfokus pada hubungan interpersonal yang dinamis dan dapat berkembang dari yang tidak intim menjadi intim. Maupun sebaliknya, hubungan interpersonal sesungguhnya adalah sesuatu yang dapat diprediksi. Selanjutnya ada teori penetrasi sosial, dipopulerkan oleh Irwin Altman dan Dalman Taylor. Teori ini secara umum membahas tentang bagaimana proses komunikasi interpersonal. Dijelaskan dalam proses berhubungan dengan orang lain terjadi berbagai proses Garadul, di mana terjadi semacam proses adaptasi di antara keduanya, atau dalam bahasa Altman dan Taylor. Altman dan Taylor membahas tentang bagaimana perkembangan kedekatan dalam suatu hubungan. Menurut mereka, pada dasarnya kita akan mampu untuk kedekatan dengan seseorang gitu. Terus di sini ada konsep dasar. Yang pertama ada pengungkapan diri, yang kedua ada timbal balik. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengungkapkan diri dulu. Jadi yang menjadi salah satu konsep dasar dari teori penetrasi sosial adalah pengungkapan diri atau self disclosure. Jadi penjelasannya adalah tindakan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang lain tentang diri kita gitu, yang kita yakini mereka belum mengetahuinya, dari percakapan gitu kan, yang kita lakukan dengan orang lain yang memiliki hubungan dengan tingkat kedekatan yang cukup tinggi. Terus pengungkapan diri melibatkan proses berbagai sebagian diri kita dengan orang lain. Contohnya seperti ini. Ketika kita ngobrol atau berinteraksi secara langsung dengan orang tersebut, otomatis kita mempunyai tujuan gitu apa yang kita obrolkan ke orang itu. Pastikan kita memberikan informasi kepada orang itu yang orang itu belum tahu tentang diri kita, ataupun sebaliknya gitu. Yang kedua ada timbal balik. Jadi konsep kedua dari penetrasi sosial yang tidak kalah pentingnya dari pengungkapkan diri adalah timbal balik. Jadi ketika diterapkan ke dalam pengungkapan diri, norma timbal balik menyatakan bahwa ketika seseorang individu melepaskan sesuatu tentang dirinya sendiri, orang lain seharusnya merespon dengan memberikan informasi yang sama gitu. Balik terkait jumlah informasi atau serta kedalaman informasi, terus yang dibagikan. Informasi adalah sebuah sumber daya ketika kita membuka beberapa hal tentang diri kita kepada orang lain, maka kita cenderung untuk berharap bahwa orang lain pun akan membuka beberapa hal terkait dirinya kepada kita. Contoh kecilnya hampir sama dengan pengungkapkan diri atau disclosure. Kalau timbal balik mah ketika kita beradaptasi atau berinteraksi dengan orang tersebut, otomatis kita akan mengungkapkan diri tentang kita atau memberikan informasi gitu. Terus orang itu pun harus merespon dengan memberikan informasi lagi gitu ke kita, atau orang itu mengungkapkan diri tentang dirinya ke kita gitu, seperti itu. Oke, di sini juga ada asumsi teori. Jadi asumsi teori itu
Hubungan-hubungan mengalami perkembangan kedekatan saat pertama kali bertemu seseorang. Kita akan memiliki penilaian terhadap orang tersebut dan berinteraksi mengenai topik-topik yang yang ringan gitu. Terus perkembangan hubungan cenderung maju dari titik-titik yang tidak intim menjadi intim. Tetapi terdapat juga hubungan yang tidak terletak di 2 titik gitu. Contohnya seperti ini. Ketika saya nih baru pertama kali kenal atau bertemu sama orang itu, terus otomatis kan saya sendiri akan menilai orang itu kan dengan berinteraksi langsung, dengan obrolan-obrolan yang ringan gitu. Misalkan seperti ini, kamu tinggal di mana, atau kamu di sini sama siapa gitu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya di asumsi teori ini yang kedua ada perkembangan hubungan sistematis. Jadi hubungan sistematis ini dapat diprediksi karena walaupun komunikasi bersifat dinamis, tetapi terdapat pola yang dapat kita prediksi gitu. Terus yang ketiga ada perkembangan hubungan mencakup penarikan diri dan disolusi. Jadi perkembangan hubungan mencakup penarikan diri dan disolusi ini. Perkembangan hubungan tidak selalu maju. Pemunduran karena salah satu dari mereka menarik diri. Ini dapat terjadi karena episode-episode tidak selalu berjalan dengan baik atau dimaknai positif. Contohnya seperti ini. Misalkan nih kan, saya mempunyai hubungan pertemanan sama mereka gitu. Pasti tidak berjalan dengan mulus saja, pasti ada masalahnya gitu. Terus di antara kita pasti ada yang menarik diri ataupun di antara kita ada yang menghindari interaksi atau hubungan dengan orang lain itu, ataupun ada yang isolasi diri. Jadi menghindari sekumpulan atau berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga ada pembukaan diri. Jadi pembukaan diri itu sikap kita mau terbuka dan mengatakan informasi penting tentang diri kita terhadap orang lain. Pembukaan diri dapat dilakukan secara terencana dan spontan, baik kepada orang dekat atau dengan orang asing. Poin selanjutnya di sini ada manfaat mempelajari teori penetrasi sosial. Yang pertama, kita bisa memahami sejarah teori penetrasi sosial, terus kita juga bisa memahami berbagai asumsi teori penetrasi sosial, terus kita juga bisa memahami berbagai konsep dasar teori penetrasi sosial, dan terakhir kita juga bisa memahami berbagai kritik yang diungkapkan oleh para peneliti terhadap teori penetrasi sosial. Di sini ada kritik terhadap teori penetrasi sosial. Jadi teori penetrasi sosial tidak lepas dari berbagai kritik. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori penetrasi sosial dipandang sangat sederhana, menyamakan pengungkapan diri atau self-disclosure dengan kedekatan hubungan. Yang kedua, teori penetrasi sosial tidak didukung dengan data-data yang utuh. Yang ketiga, ruang lingkup teori penetrasi sosial sangat terbatas. Keempat, teori penetrasi sosial tidak mempertimbangkan aspek gender. Yang kelima, dalam hubungan yang sangat dekat, maka egosentris akan berkurang. Kesimpulan dari materi ini adalah teori yang membahas bagaimana perkembangan kedekatan dalam sebuah hubungan. Teori ini dipopulerkan oleh Irwin Altman dan Dalmas Taylor. Irwin Altman dan Dalmas Taylor mengibaratkan manusia seperti bawang merah. Maksudnya adalah pada hakikatnya manusia memiliki beberapa layer atau lapisan kepribadian. Jika kita mengupas kulit telur bawang, maka kita akan menemukan lapisan kulit yang lainnya. Begitu pula kepribadian manusia. Dalam teori ini, Irwin Altman dan Dalmas Taylor menyatakan 4 tahapan penetrasi sosial, yaitu yang pertama,
orientasi, kedua penjajakan afektif, ketiga pertukaran afektif, dan yang terakhir pertukaran stabil. Sampai di sini saja materi yang saya paparkan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.